Oke, silakan Kak. Boleh mulai Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di kelompok 3 dengan anggota Diva Kaila Aulia dengan NIM 05, Cynthia Maulidia dengan NIM 06, Lailatul Badaria dengan NIM 11, dan Dwi Safitri Fauzia dengan NIM 15, Jumani dengan NIM 27, Fitriani Nur Kasana dengan NIM 30, Herlin Francisca dengan NIM 36, Alfian Nur Huda dengan NIM 42, Yuda Dwi Cahyo dengan NIM 57, Iksan Fahri Ramadhani dengan NIM 63, Mia Alvina Kairia dengan NIM 84, Sarda Amanda Putri dengan NIM 87, dan Noviana Savitri, saya sendiri dari angkatan 2019 dengan NIM 26, Yulia Atika Damayanti dari angkatan 2019 dengan NIM 33, dan Kalila Hafiza Izdihar dengan dari angkatan 2019 NIM-nya 41. Kami akan baik kami dengan judul yaitu identifikasi gelatin dalam obat bentuk sediaan tablet menggunakan metode Fourier transform infrared atau spektroskopi. Next. Baik, untuk latar belakangnya, gelatin tergolong senyawa protein yang diperoleh dari ekstraksi kolagen atau jaringan tulang atau kulit hewan dan merupakan biopolimer penting yang memiliki aplikasi luas dalam bidang industri seperti industri makanan, minuman, fotografi, dan farmasi. Di industri farmasi banyak digunakan sebagai bahan tambahan obat atau bahan farmaseutik atau bahan eksipien yang berfungsi sebagai bahan untuk membuat cangkang kapsul, bahan penstabil atau bahan pengemulsi, dan sebagai salah satu bahan pengikat tablet. Praira di tahun 2008 telah dapat mengidentifikasi dugaan adanya gelatin yang digunakan sebagai bahan pengikat tablet yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein. Dengan metode spektrofotometri, gelatin merupakan produk yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen, sedangkan kolagen diperoleh dari proses ekstraksi kulit, daging, tulang hewan yang segar. Pemanfaatan gelatin sangat luas seperti sebagai bahan kosmetik, produk farmasi dan tambahan pangan, bahan film, material medis, dan bahan baku kultur jasa teknik. Secara fisik, gelatin berbentuk padat, kering, tidak berasa, dan transparan. Router Transformer Infrared atau FTIR merupakan salah satu alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi, mengidentifikasi senyawa, dan menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis tanpa merusak sampel. Spektrofotometer inframerah merupakan alat yang dapat digunakan untuk identifikasi senyawa, khususnya senyawa organik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Daerah inframerah pada spektrum gelombang elektromagnetik
magnetik dimulai dari panjang gelombang 14.000 cm hingga 10 pangkat minus 1. Biasanya analisis senyawa dilakukan pada daerah IR, sedangkan biasanya analisis senyawa dilakukan pada daerah IR sedang. Prinsip kerja inframerah, energi yang disampaikan kepada sampel, saya ulangi, prinsip kerja dari inframerah yaitu interaksi antara energi dan materi infrared yang melewati celah ke sampel, di mana celah tersebut berfungsi mengontrol jumlah energi yang disampaikan kepada sampel. Kemudian beberapa infrared diserap oleh sampel dan yang lainnya ditransmisikan melalui permukaan sampel sehingga sinar infrared lolos ke detektor dan sinyal yang terukur kemudian dikirim ke komputer dan direkam dalam bentuk puncak-puncak. Next. Baik, selanjutnya metode dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi gelatin sapi atau babi pada cangkang kapsul keras. Namun penelitian untuk mengidentifikasi sumber gelatin yang digunakan sebagai pengikat tablet atau yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein belum pernah dilaporkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini meliputi kandungan gelatin dalam obat bentuk sediaan tablet yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein menggunakan metode inframerah. Yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada spektrofotometri inframerah, yaitu suatu alat yang digunakan untuk menganalisis senyawa kimia yang ditunjukkan oleh spektra inframerah. Spektra inframerah ini dapat dihasilkan dengan mengukur absorpsi radiasi, refleksi, atau emisi daerah inframerah. Nah, inframerah atau infrared ialah sinar elektromagnet yang panjang gelombangnya lebih daripada cahaya. Maksud saya inframerah sinar elektromagnetnya yang panjang gelombangnya lebih dari cahaya nampak, yaitu di antara 700 nanometer dan 1 mm. Sinar inframerah merupakan cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan nampak pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang yang disebutkan tadi. Dengan panjang gelombang ini, maka cahaya inframerah akan tidak tampak oleh mata. Namun radiasi panas yang ditimbulkan masih terasa atau terdeteksi. Inframerah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu near infrared 0,75 sampai 1,5 mikrogram, mid infrared 1,5 sampai 10 mikrogram, far infrared 10 sampai 100 mikrometer. Contoh aplikasi sederhana untuk far infrared adalah terdapat pada alat-alat kesehatan, sedangkan untuk mid infrared ada pada alat sensor biasa, sedangkan near infrared digunakan untuk pencitraan pandangan malam seperti pada night scope. Penggunaan inframerah sebagai media transmisi data mulai diaplikasikan pada berbagai peralatan seperti TV, handphone, sampai pada transfer data PC. Media inframerah ini dapat digunakan baik untuk kontrol aplikasi lain maupun transmisi data. Nah, di sini
sini ada sifat cahaya inframerah. Yang pertama, tidak tampak manusia. Yang kedua, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang dan dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Next. Daerah spektrum elektromagnetik inframerah terletak pada panjang gelombang yang lebih panjang bila dibandingkan dengan daerah sinar tampak yang letaknya sekitar 400 nanometer hingga 800 nanometer atau setara 1 nanometer sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Namun, terletak pada panjang gelombang yang lebih pendek daripada gelombang mikro yang mempunyai panjang gelombang lebih panjang daripada 1 nanometer. Untuk analisis kimia, kita akan tertuju pada bagian vibrasi dari daerah inframerah. Daerah ini terletak dalam panjang gelombang antara 2,5 mikro hingga 15 mikro. Satunya itu sama dengan 1 mikro 10 pangkat meter. Daerah 0,8 hingga 2,5 mikro disebut inframerah dekat dan daerah 15 hingga 200 mikro disebut inframerah jauh. Satuan yang sering digunakan yaitu mikro. Selanjutnya ada hubungan antara daerah inframerah dengan spektrum elektromagnetik yang lain, bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi dan dinyatakan sebagai frekuensi sama dengan C dibagi H. Untuk C-nya itu yaitu kecepatan cahaya dan energi atau tenaga berbanding langsung dengan frekuensi. Untuk hanya itu adalah tetapan Planck, yaitu energi juga dapat dinyatakan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu memuat ringkasan daerah spektrum dan tipe transisi energi, meliputi inframerah dan resonansi magnetik inti. Banyak para kimiawan yang menggunakan satuan radiasi dalam daerah vibrasi inframerah yang disebut dengan bilangan gelombang. Bilangan gelombang dinyatakan sebagai sentimeter yang merupakan kebalikan dari panjang gelombang yang dinyatakan dalam sentimeter. Jadi bilangan gelombang tersebut dinyatakan kebalikan dari sentimeter. Nah, bilangan gelombang dapat diubah menjadi frekuensi dengan melipatkannya dengan kecepatan cahaya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alfian. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu proses serapan inframerah. Pada suhu biasa, molekul-molekul organik dalam keadaan vibrasi yang tetap. Setiap ikatan memiliki frekuensi rentang atau stretching dan bengkok atau bending yang karakteristik dan dapat menyerap sinar pada frekuensi tertentu. Vibrasi dua atom yang dihubungkan secara ikatan kimia dapat dianalogikan dengan dua massa atau bola yang dihubungkan dengan pegas. Berdasarkan analogi ini, kita dapat membayangkan vibrasi dua atom yang dihubungkan secara ikatan kimia dapat dianalogikan dengan dua massa atau bola yang dihubungkan dengan pegas. Berdasarkan analogi ini, kita dapat membayangkan untuk merentangkan pegas membutuhkan tenaga yang lebih besar daripada membengkokkannya. Ini berarti tenaga rentang ikatan lebih besar daripada tenaga untuk membengkok.
Serapan rentang ikatan akan muncul pada frekuensi yang lebih tinggi dalam spektrum inframerah daripada serapan bengkok dari ikatan yang sama. Bila dicermati, dalam kimia organik, molekul dua atom tidak lain merupakan gugus fungsi. Gugus fungsi adalah gugus yang menentukan sifat-sifat senyawa hingga dapat disimpulkan bahwa kegunaan spektrometri inframerah secara kualitatif adalah untuk menentukan gugus fungsi. Kemudian seperti halnya dengan tipe penyerapan energi yang lain, maka molekul akan tereksitasi ke tingkatan energi yang lebih tinggi bila molekul menyerap radiasi inframerah. Penyerapan radiasi inframerah merupakan proses kuantisasi. Hanya frekuensi atau energi tertentu dari radiasi inframerah akan diserap oleh molekul. Penyerapan radiasi inframerah sesuai dengan perubahan energi yang memiliki orde dari 2 hingga 10 kilokalori per mol. Kemudian radiasi dalam kisaran energi ini sesuai frekuensi vibrasi rentang atau stretching lazim, disingkat STR, dan vibrasi bengkok atau bending atau deformasi, disingkat DEF, dari ikatan kovalen dalam kebanyakan molekul. Dalam proses penyerapan, maka energi yang diserap akan menaikkan amplitudo gerakan vibrasi ikatan dalam molekul. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua ikatan dalam molekul dapat menyerap energi inframerah. Hanya ikatan yang memiliki momen dipol dapat menyerap radiasi inframerah. Lanjut. Lanjut slide-nya. Kemudian yang ketiga, kegunaan spektrum inframerah. Setiap tipe ikatan yang berbeda memiliki sifat frekuensi vibrasi yang berbeda. Bila dua molekul yang berbeda strukturnya akan memiliki bentuk serapan inframerah atau spektrum inframerah yang tidak tepat sama. Kemudian dengan membandingkan spektra inframerah dua senyawa yang diperkirakan identik, maka seorang dapat menyatakan apakah kedua senyawa tersebut identik atau tidak. Pelacakan tersebut lazim dikenal dengan bentuk fingerprint atau sidik jari dari dua spektrum inframerah. Jika puncak spektrum kedua senyawa tepat sama, maka dalam banyak hal dua senyawa tersebut adalah identik. Kegunaan yang penting dari spektrum inframerah adalah memberikan keterangan gugus fungsi atau bagian dari molekul. Serapan setiap tipe ikatan, N berikatan dengan H, karbon berikatan dengan hidrogen, kemudian oksigen berikatan dengan H, karbon berikatan dengan senyawa X, kemudian karbon berikatan rangkap 2 dengan oksigen, karbon berikatan dengan O atau oksigen, karbon berikatan dengan karbon, kemudian rangkap 2 karbon, dan karbon berikatan rangkap 2 dengan nitrogen, dan sebagainya. Hal tersebut hanya diperoleh dalam bagian-bagian kecil tertentu dari daerah vibrasi inframerah. Kisaran serapan yang kecil dapat digunakan untuk menentukan setiap tipe ikatan. Contohnya setiap serapan dalam kisaran 3000 sampai 150 cm sekitar 3,3 mikro hampir selalu disebabkan adanya ikatan C dengan H dalam molekul. Serapan dalam biasanya disebabkan adanya ikatan C rangkap 2 dengan oksigen atau gugus karbonil. Dalam gambar tadi tersusun secara sistematik daerah serapan yang sesuai dengan ikatan yang terdapat dalam senyawa. Kemudian ragam vibrasi rentang dan bengkok tipe ragam gerakan vibrasi dalam molekul yang sederhana yang aktif inframerah, yaitu yang menyebabkan serapan adalah ragam rentang dan bengkok. Meskipun demikian, tipe ragam rentang dan bengkok lain yang lebih kompleks juga aktif. Gambar berikut menunjukkan ragam vibrasi untuk gugus metilen. Kemudian, pada umumnya, vibrasi rentang asimetri terjadi pada frekuensi yang lebih tinggi atau panjang gelombang yang lebih rendah bila dibandingkan dengan vibrasi bengkok.
Setiap ragam vibrasi yang berbeda mungkin atau dan sering terjadi dapat memberikan serapan yang berbeda. Seperti gugus-gugus CH2 memberikan dua serapan CH pada prime dan anti vibrasi lain. Mungkin tidak memberi vibrasi lain mungkin tidak memberikan serapan CVHR. Hal ini disebabkan kemungkinan serapan tersebut memiliki frekuensi di luar daerah inframerah normal. Sejumlah vibrasi mungkin memiliki frekuensi sama dan serapannya akan overlap. Perlu diperhatikan bahwa serapan dapat terjadi bila vibrasi harus menghasilkan perubahan dipol. Sebagai contoh, rantang simetri ikatan tersubstitusi C rangkap 2C dalam asetilena tidak menghasilkan perubahan dipol. Akibatnya, vibrasi ini tidak dapat mengadakan interaksi dengan sinar inframerah. Di samping vibrasi pokok atau fundamental, frekuensi lain dapat dihasilkan oleh modulasi dari vibrasi pokok. Spektrum yang timbul biasanya kompleks karena adanya overtone. Overtone dihasilkan dan dieksitasi dari tingkatan rendah ke tingkatan tenaga yang lebih tinggi, yang sesuai dengan kelipatan utuh frekuensi fundamental dilambangkan dengan V. Sebagai contoh, kita mungkin dapat melihat overtone lemah pada 2 volt, 3 volt yang serapan dalam inframerah pada 500 cm sebagai overtone. Nah, tadi V-nya bukan volt, V itu fundamental. Sebagai overtone, lanjut tadi sebagai overtone 1000 cm. Serapan kuat pada 800 cm akan menimbulkan serapan lemah. Overtone pada 1600 cm dan serapan kuat pada 1750 cm akan memberikan serapan lemah pada 3500 cm. Bila dua frekuensi vibrasi atau V2 dalam molekul bergabung menghasilkan vibrasi baru dalam molekul. Dan bila vibrasi ini aktif dalam inframerah, maka hal tersebut disebut serapan kombinasi. Frekuensi tersebut merupakan jumlah dari dua serapan yang berinteraksi. Selanjutnya, bila vibrasi fundamental bergabung dengan overtone atau serapan kombinasi, maka vibrasi gabungan ini disebut resonansi Fermi. Resonansi Fermi sering teramati dalam senyawa karbonil. Dalam gugus yang terdiri dari 3 atom dan 2 daripadanya sama, maka terdapat 2 macam rentang dan atau bengkok, yaitu bentuk simetri dan asimetri. Contoh ditunjukkan pada gambar 4 terhadap gugus CH3 anhidrida amino NH2 dan nitro NO2. Kemudian gugus CH3 memberikan vibrasi rentang simetri pada sekitar 2872 cm dan vibrasi rentang asimetri pada sekitar 2962 cm. Pada anhidrida, karena adanya ragam rentang simetri dan asimetri, maka gugus ini memberikan dua serapan dalam gugus CO. Gejala yang semacam ini terlihat pada gugus amino. Amino primer biasanya memiliki dua serapan dalam daerah rentang NH, sedangkan amino sekunder R2NH hanya memiliki satu serapan. Amida menunjukkan serapan yang semacam. Pada nitro terdapat dua serapan rentang NO yang kuat. Rentang simetri muncul sekitar 1350 cm dan rentang asimetri muncul pada 1550 cm. Yang selanjutnya yaitu FCIR. Spektrofotometri FCIR adalah teknik pengukuran untuk mengumpulkan spektrum inframerah. Energi yang diserap sampel pada berbagai frekuensi.
inframerah direkam kemudian diteruskan ke interferometer. Kemudian sinar pengukuran sampel diubah menjadi interferogram. FTIR terdiri dari 5 bagian utama, yaitu sumber sinar yang terbuat dari filaments atau globar yang dipanaskan menggunakan listrik hingga temperatur 1000 sampai 1800 Celcius. Kedua itu beam splitter berupa material transparan dengan indeks relatif sehingga menghasilkan 50% radiasi yang akan direfleksikan dari 50% radiasi yang akan diteruskan. Kemudian interferometer merupakan bagian utama dari FTIR yang berfungsi untuk membentuk interferogram yang akan diteruskan menuju detektor. Kemudian daerah cuplikan, di mana berkas acuan dan cuplikan masuk ke dalam daerah cuplikan dan masing-masing menembus sel acuan dan cuplikan secara bersesuaian. Kemudian detektor merupakan piranti yang mengukur energi pancaran yang lewat akibat panas yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Obat adalah campuran dari bahan aktif dan bahan tambahan atau eksipien dan bahan farmaseutik. Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat obat adalah gelatin. Gelatin tergolong senyawa protein dan dalam industri farmasi banyak digunakan sebagai bahan tambahan atau eksipien dan bahan farmaseutik yang berfungsi sebagai bahan untuk membuat cangkang kapsul, bahan stabil, pengemulsi, dan sebagai bahan pengikat tablet. Selain gelatin, bahan yang digunakan sebagai pengikat tablet adalah gom arab, polivinilpirrolidin, amilum, campuran amilum dengan gelatin, natrium alginat, etil atau metil selulosa, dan mucilago yang semuanya digunakan tergolong protein. Kemudian kita masuk ke metode. Di metode ini akan menjelaskan tentang alat serta bahan dan cara kerjanya. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Fourier transfer infrared spektrofotometer yang dilengkapi oleh ATR dengan merek Thermo Scientific. Yang kedua, Hopland. Yang ketiga, oven. Yang keempat, centrifuge, dan yang kelima, vortex mixer. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu asam asetat, asam pikrat, dan aquades serta obat tablet dengan catatan tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein. Kemudian kita masuk ke cara kerjanya. Pertama, ditimbang sebanyak 15 gram sampai obat dalam bentuk sediaan tablet yang digunakan mengandung bahan aktif yang tergolong protein. Yang kedua, dihaluskan menggunakan mortar, lalu masukkan ke dalam gelas beker 100 ml yang sudah berisi aquades sebanyak 10 ml. Yang ketiga, dicampurkan lalu dipanaskan dengan hot plate pada suhu 37 derajat Celcius sambil diaduk sampai larut. Yang keempat, ditambah 3 ml asam asetat 10% dan 30 ml asam pikrat jenuh ke dalam campuran tersebut. Yang kelima, diaduk campuran tersebut dengan menggunakan magnetic treater selama 1 jam. Yang keenam, disaring lalu dicuci endapan yang dapat menggunakan aquades sampai warna kuning hilang. Kemudian, dikeringkan endapan tersebut dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya ditempatkan endapan yang telah kering di atasnya. Kemudian sampel uji, gelatin babi dan sapi standar langsung di permukaan kontrak dengan elemen ATR. Kemudian diidentifikasi keberadaan gelatin pada beberapa obat tablet
yang tidak mengandung protein sebagai bahan aktif dan dilakukan secara kualitatif dengan metode FTIR-ATR. Dan dicocokkan atau dibandingkan gambaran spektrum inframerah, absorban, dan bilangan gelombang. Selanjutnya diukur parameter dari sampel dengan spektrum inframerah dari gelatin sapi atau babi standar pada daerah IR tengah dengan bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm dengan melibatkan pengontrolan kerja personal komputer yang dilengkapi perangkat lunak omisi. Dan yang terakhir, dihasilkan dengan kecepatan 32 detik dan resonal 4 cm dan sejenis senyawa yang terdapat dalam sampel dapat diketahui dari data yang terdapat dalam liberasi. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan saya akan melanjutkan presentasinya. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil, di sini ada hasil gambaran spektrum gelatin sapi dan babi standar. Yang gambar 1 merupakan spektrum FTIR, ATR, gelatin sapi standar. Dan gambar 2, spektrum FTIR, ATR, gelatin babi standar. Dan pada gambar 3, spektrum FTIR, ATR gabungan dari gelatin sapi dan babi standar. Nah, di sini ada keterangan, yang merah merupakan gelatin sapi, dan yang biru merupakan gelatin babi pada gambar ketiga. Selanjutnya. Nah, di sini ada hasil analisis gelatin pada dalam obat-obatan bentuk sediaan tablet atau sampel uji. Di sini ada nomor sampel dari 1 sampai nomor 20. Dari nomor 1 ada fungsi antiuresema, ada mukolitik dan ekspektoran, analgesik, antipiretik, mukolig dan ekspektoran, antipiretik, analgesik, antitusif, antidiare, vitamin, analgesik atau antipiretik, antiflu dan batuk, analgesik, antiflu, antiuresema, uresemia, analgesik, antipiretik, antipiretik, antikoagulasi, antiplatelet, dan trombolitik, dan antibiotik. Keterangan, sampel ini sama dengan sampel peneliti Pereira 2008. Semua sampel penelitian Pereira terindikasi mengandung gelatin. Selanjutnya, pembahasan. Gelatin tergolong senyawa protein yang diperoleh dari ekstraksi kolagen atau jaringan tulang atau kulit hewan. Gelatin merupakan produk yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen, sedangkan kolagen diperoleh dari proses ekstraksi kulit, daging, tulang hewan segar. Pemanfaatan gelatin sangat luas, seperti sebagai bahan kosmetik, produk farmasi, bahan tambahan pangan, bahan film, material medis, dan bahan baku kultur jasad teknik. Secara fisik, gelatin berbentuk padat, kering, tidak berasa, dan transparan. Fourier Transformer Infrared atau FTIR merupakan salah satu alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi, mengidentifikasi senyawa, dan menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis tanpa merusak sampel. Pada penelitian kali ini, menggunakan sampel obat dalam bentuk sediaan tablet, yaitu obat yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein. Untuk menguji terdapat kandungan gelatin atau tidak di dalamnya menggunakan alat Fourier Transform Infrared atau FTIR. Dalam penelitian ini diperlukannya bahan lain seperti asam asetat, asam pikrat, dan aquades. Aquades sendiri digunakan untuk dapat melarutkan tablet dan dipanaskan dalam hot plate. Kemudian terdapat juga penambahan 3 ml asam asetat 10% dan 30 ml asam pikrat jenuh. Dikarenakan sebagian besar protein dapat diendapkan dengan penambahan asam organik seperti asam pikrat. Endapan tersebutlah yang akan ditempatkan langsung di permukaan kontak dengan elemen ATR bersamaan dengan sampel uji, gelatin babi dan sapi. Parameter yang diukur yaitu membandingkan gambaran spektrum inframerah yaitu absorbans versus bilangan gelombang dari sampel dengan spektrum inframerah dari gelatin sapi atau babi standar pada daerah IR tengah dengan bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm -1 dengan melibatkan pengontrolan kerja personal komputer yang dilengkapi perangkat lunak OMIC. Spektrum dihasilkan dengan kecepatan 32 detik dan resolusi 4 cm -1. Setelah dilakukan pengamatan
terhadap gambaran spektrum inframerah gelatin yang akan menjadi acuan. Dalam penelitian ini digunakan gelatin sapi dan babi standar untuk menentukan ada atau tidaknya kandungan gelatin dalam sampel. Dari gambar grafik yang tertera pada gambar 1 dan 2, terlihat bahwa spektrum inframerah pada gelatin sapi dan babi standar tidak berbeda jauh secara visual. Namun, absorbansi pada masing-masing bilangan gelombang secara kuantitatif relatif berbeda seperti yang terlihat pada gambar ketiga, di mana spektrum merah adalah gelatin sapi dan spektrum biru adalah gelatin babi. Selanjutnya, dapat dilihat pada hasil tabel 1 bahwa dari 20 sampel uji, tidak ada satu tablet atau sampel pun yang teridentifikasi mengandung gelatin. Hal tersebut didasari dari spektrum inframerah. Semua sampel uji tidak terdapat kemiripan dengan spektrum inframerah gelatin sapi atau babi standar sebagai acuan. Selain daripada itu, dari data dalam library juga tidak terlihat adanya senyawa gelatin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua obat dalam bentuk sediaan tablet yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein tidak menggunakan gelatin sebagai bahan pengikat tabletnya, tetapi menggunakan bahan pengikat yang lain untuk menjamin kehalalannya, contohnya seperti amilum. Nah, di sini 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah dilakukan penelitian tentang uji kandungan gelatin dan obat bentuk sediaan tablet yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein, menggunakan metode FTI, didapatlah kesimpulan spektrum inframerah semua sampel uji tidak terdapat kemiripan dengan spektrum inframerah gelatin sapi atau babi, sehingga sediaan tablet yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein tidak menggunakan gelatin sebagai bahan pengikat tabletnya. Saran, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk menjamin kehalalan produknya mengingat negara Indonesia didominasi oleh mayoritas muslim. Selanjutnya, di sini ada daftar pustaka di mana kami mencari sumber materinya. Selanjutnya. Terima kasih untuk para Pak Hadi untuk menonton video ini. Dan apabila ada kesalahan dari saya maupun teman saya yang telah presentasi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.